Hujan turun deras ketika mobil Damar mogok di tengah jalan pegunungan. Jam di dashboard menunjukkan 02,41. Sinyal ponsel hilang. GPS tidak berfungsi. Padahal beberapa menit lalu ia masih melihat garis biru rute pulang ke kota. Damar turun dari mobil. Udara dingin menusuk sampai tulang. Kabut turun cepat, menelan lampu depan mobilnya sendiri. Ia berjalan, menyusuri jalan aspal sempit itu, berharap menemukan rumah warga. 5 menit berjalan, 10 menit, lalu samar-samar di balik kabut terlihat cahaya kuning redup sebuah gapura kayu tua. Tulisan di atasnya hampir pudar. Desa Sumber Arum. Damar mengernyit. Ia sering melewati jalur ini. Tidak pernah ada desa di sini. Namun lampu-lampu rumah terlihat menyala. Ia masuk. Desa itu sunyi. Tidak ada suara TV. Tidak ada suara orang berbicara. Hanya suara angin menyentuh atap seng. Di tengah desa ada pos ronda kecil. Seorang lelaki tua duduk di sana, diam, menatap lurus. "Pak, permisi, mobil saya mogok di atas," kata Damar. Lelaki itu perlahan menoleh. Gerakannya terlalu lambat, seperti sendi yang berkarat. "Kamu datang sebelum jam 3, katanya pelan. Damar tidak mengerti. "Maksudnya, Pak?" Lelaki itu menunjuk ke arah jam dinding kayu di pos ronda. 02,57. "Kamu harus pergi sebelum jam 3, katanya lagi. Damar merasa tidak nyaman. "Kenapa?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Karena setelah jam 3 desa ini tidak ada. Angin tiba-tiba berhenti. Sunyi total. Jam dinding berdetak lebih keras. 02,58. Damar tertawa kecil, mencoba rasional. Namun ketika ia melihat ke arah rumerama sekitar, semua pintu kini terbuka sedikit dan dari dalam kegelapan terlihat bayangan orang berdiri, diam, menghadap ke arahnya. 02,59. Lelaki tua itu berdiri. "Kamu harus lari sekarang." Damar mundur selangkah. "Pak, ini bercanda." Jam berdentang. 03,0. Lampu desa mati. Serempak. Kabut menebal. Dan dalam hitungan detik, rumah-rumah mulai membusuk. Kayu retak. Dinding mengelupas. Atap runtuh perlahan, seperti dipercepat puluhan tahun. Orang-orang di ambang pintu kini terlihat jelas. Kulit mereka pucat, keabu-abuan, mata kosong. Tubuh mereka kaku seperti mayat lama dan mereka mulai berjalan. Tidak cepat tapi serempak menuju Damar. Tanah di bawah kakinya berubah lembek seperti lumpur kuburan. Damar berlari, namun jalan masuk yang tadi ia lewati tidak ada. Hanya hutan gelap. Di belakangnya terdengar suara serak bersamaan. "Tinggal bersama kami." Napas Damar hampir habis. Di tengah kepanikan itu, ia melihat satu rumah yang masih utuh. Lampunya menyala redup, pintunya terbuka. Tanpa berpikir, ia masuk dan menutup pintu. Di dalam rumah itu, semua perabot tertutup debu tebal.
seperti sudah ditinggalkan puluhan tahun. Dan di dinding ruang tamu tergantung foto besar desa itu. Foto hitam putih. Di bawahnya tertulis Desa Sumberarum, Tengelon 1987. Damar membeku. Tahun itu desa ini hanyut karena longsor. Semua warganya tewas. Langkah kaki terdengar di luar rumah. Pelan, serempak, berhenti tepat di depan pintu. Dan dari celah kayu lapuk itu muncul suara berbisik, "Sudah jam 3. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada ketukan, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang menekan telinga. Damar mundur perlahan dari pintu kayu lapuk itu. Napasnya tercekat. Rumah tua ini bau tanah, basah dan kayu busuk, seperti liang kubur yang tidak pernah kering. Di luar, samar-samar terdengar suara banyak orang berbicara bersamaan. Bukan percakapan jelas, hanya gumaman rendah yang bergetar, seperti ratusan tenggorokan kering yang mencoba mengingat cara berbicara. Damar melihat sekeliling. Di sudut ruangan ada tangga kayu menuju lantai atas. Tanpa pilihan lain, ia naik. Setiap anak tangga berderit keras, terlalu keras, seolah sengaja mengumumkan keberadaannya. Saat sampai di atas, ia menemukan satu kamar yang pintunya tertutup. Damar membukanya perlahan. Di dalam kamar itu tidak berdebu, tidak rusak, seolah waktu berhenti di ruangan ini saja. Di atas meja kayu kecil ada radio tua dan di sampingnya buku catatan. Damar membukanya. Tulisan tangan di halaman pertama. "Jika kamu membaca ini, berarti kamu bukan warga sini." Tangan Damar mulai gemetar. Ia membaca cepat. Desa ini tidak pernah benar-benar dievakuasi saat longsor datang tahun 1987. Sebagian dari kami masih hidup di bawah tanah, tapi bantuan datang terlambat. Mereka menutup semuanya, menganggap kami sudah mati. Napas Damar tercekat. Halaman berikutnya lebih mengerikan. Kami tidak semua mati saat itu. Sebagian bertahan berhari-hari dalam gelap, dalam lumpur. Mendengar orang-orang berjalan di atas kami tanpa menggali. Tulisan makin tidak rapi. Tinta seperti ditekan terlalu keras. Jam 3 pagi adalah saat tanah pertama kali runtuh. Jam 3 pagi adalah saat napas terakhir kami. Dan setiap jam 3 kami kembali. Tiba-tiba radio tua itu menyala sendiri. Suara statis memenuhi ruangan. Lalu suara penyiar lama terdengar samar, seperti siaran darurat. Longsor di desa Sumberarum. Diperkirakan tidak ada korban selamat. Suara itu terdistorsi, lalu berubah menjadi suara yang Damar kenal. Suara lelaki tua di pos ronda. "Kamu datang sebelum jam 3. Damar tersentak. Radio itu kini memutar suara lain. Tangisan, jeritan, jeritan. Suara orang memukul tanah dari bawah. Tok, tok, tok. Damar menjatuhkan radio. Suara dari bawah rumah berubah. Tidak lagi gumaman. Sekarang terdengar jelas. Langkah kaki
menaiki tangga. 1, 2, puluhan tangga berderit berat, seperti banyak tubuh menaikinya bersamaan. Damar mundur ke sudut kamar. Pintu kamar perlahan terbuka sendiri. Di ambang pintu berdiri lelaki tua dari pos ronda. Namun sekarang wajahnya berbeda. Separuh wajahnya tertutup lumpur kering. Matanya kosong dan di lehernya bekas tekanan tanah. "Kamu bukan bagian dari kami," katanya pelan. Suara langkah di belakangnya makin banyak. Warga desa berdiri memenuhi lorong lantai atas. Tubuh mereka bengkok. Sebagian kepalanya miring tidak wajar. Sebagian kulitnya sobek, memperlihatkan tanah dan akar kecil yang tumbuh dari dalam. "Kami butuh satu lagi," bisik mereka bersamaan. Damar menatap jendela. Kabut di luar bergerak seperti makhluk hidup. Tidak ada jalan. Lelaki tua itu mendekat setiap tahun. Satu orang yang datang sebelum jam 3 tinggal bersama kami. Lantai kamar mulai retak. Tanah muncul dari bawah papan kayu. Damar merasa kakinya tenggelam sedikit. Dingin, basah, seperti lumpur hidup. Radio kembali menyala. Suara lain terdengar. Suara perempuan lirih. Berbeda dari yang lain. Dia bukan salah satu dari mereka. Semua warga mendadak diam. Lelaki tua menoleh ke arah radio. Suara perempuan itu melanjutkan. "Dia tidak menutup tanah di atas kita." Keheningan mencekam. Damar sadar ia tidak punya hubungan dengan tragedi ini. Ia hanya orang tersesat. Lelaki tua menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, kamu harus keluar sebelum jam 4. Jam dinding di kamar berdetak keras. 03,27. Namun, satu masalah besar muncul. Tangga sudah penuh oleh warga desa. Dan di bawah rumah, tanah mulai bergerak lagi. Seperti longsor kedua akan terjadi. 03,27. Lantai kamar terus retak. Tanah hitam muncul dari celah papan kayu, menggeliat seperti bernapas. Damar mundur ke sudut ruangan. Nafasnya tersengal. Warga desa masih berdiri memenuhi lorong lantai atas. Mereka tidak lagi bergerak mendekat. Mereka hanya menunggu. Katu rakatu, lelaki tua itu menatap Damar tanpa ekspresi. "Kamu harus menemukan jalan yang sama saat kamu masuk," katanya pelan. "Jalannya hilang," teriak Damar. Lelaki tua menunjuk ke arah radio tua yang masih menyala dengan suara statis. "Dengarkan dia." Radio kembali berbunyi. Suara perempuan itu muncul lagi. Lembut, terdengar seperti berasal dari dalam tanah. Ikuti suara yang tidak terdengar. Kalimat itu membuat bulu kuduk Damar berdiri. Di luar, suara gemuruh terdengar. Bukan petir, bukan angin, tapi suara tanah bergerak. Suara batu saling bertabrakan. Desa itu mulai runtuh lagi. Atap rumah terdengar ambruk satu persatu. Jeritan warga terdengar. Namun anehnya, mereka tidak lari. Mereka hanya berdiri, menerima, seolah memang sedang menunggu momen ini.
03,34. Tangga kayu di depan kamar tiba-tiba patah. Separuhnya ambruk ke bawah, menelan beberapa sosok warga desa yang langsung menghilang tertutup tanah yang muncul dari bawah. Damar menyadari sesuatu. Mereka tidak mencoba menangkapnya lagi. Mereka sedang mengulang kematian mereka sendiri. Lelaki tua itu mulai berubah. Tubuhnya retak seperti tanah kering. Kami terjebak di detik terakhir, katanya pelan. Kami selalu mati di jam yang sama. Tanah di dalam kamar naik sampai mata kaki Damar. Dingin menusuk tulang. Radio berbunyi lagi. Di belakang rumah ada sumur. Damar teringat saat pertama masuk desa. Ia sempat melihat bayangan sumur tua di samping salah satu rumah. Sumur adalah jalan yang tertutup. Suara perempuan itu melanjutkan, air tidak pernah tertimbun. 03,41. Atap rumah runtuh sebagian. Debu dan tanah berjatuhan dari langit-langit. Warga desa mulai tenggelam satu persatu ke dalam tanah yang muncul dari lantai. Mereka tidak menjerit. Mereka hanya menatap Damar seolah berkata, "Pergi, jangan ikut kami." Damar mengambil keputusan. Ia melompat melewati sisa tangga yang patah, hampir terjatuh, lalu berlari keluar rumah. Desa itu sudah setengah hancur. Kabut berubah menjadi coklat, bercampur debu tanah. Rumah-rumah tenggelam perlahan seperti ditelan rawa. Di tengah gemuruh itu, Damar melihat sumur tua. Bibir sumur retak, air di dalamnya hitam pekat. 03,47. Tanah mulai naik lebih cepat, seperti tangan raksasa menarik seluruh desa ke bawah. Damar sampai di bibir sumur. Ia ragu. Kalau ia melompat, belum tentu ada dasar, belum tentu ada jalan keluar. Radio yang masih ia bawa, entah kenapa terbawa saat ia berlari, berbunyi lagi. Percaya pada yang hidup. Suara perempuan itu kini terdengar lebih dekat. Tanah sudah mencapai lutut Damar. Ia tidak punya waktu. Dengan satu tarikan napas panjang, Damar melompat ke dalam sumur. Tubuhnya jatuh, namun bukan ke air. Ia seperti melewati lapisan kabut tebal, dingin, gelap, sunyi. Dan di tengah kegelapan itu, ia mendengar suara perempuan berbisik tepat di sampingnya. Aku satu-satunya yang selamat, tapi tidak pernah ditemukan. Tiba-tiba, tubuh Damar menghantam sesuatu keras. Aspal. Ia membuka mata. Langit mulai terang. Jam dashboard mobilnya menunjukkan 03,58. Mobilnya kembali ada di jalan pegunungan. Tidak ada desa, tidak ada kabut, tidak ada longsor. Hanya jalan kosong dan suara jangkrik pagi. Namun tangannya masih menggenggam sesuatu. Radio tua itu basah oleh air sumur. Dan dari speaker kecilnya terdengar suara terakhir. Sebelum mati total, jangan kembali lewat sini setelah jam 2. Pagi itu terasa terlalu normal. Burung berkicau, kabut tipis menghilang perlahan. Jalan pegunungan terlihat seperti biasa, sunyi
Tapi nyata, Damar berdiri di samping mobilnya. Napasnya masih berat. Jam menunjukkan 04,02. Ia melihat ke sekeliling. Tidak ada gapura kayu. Tidak ada desa sumber arum. Hanya tebing dan hutan lebat. Namun di tangannya radio tua itu masih ada. Basah, berat, nyata. Beberapa hari setelah kejadian itu, Damar mencoba melupakan semuanya. Ia mencari berita lama tentang desa sumber arum dan ia menemukannya. Longsor besar tahun ke-1987, korban 42 orang. Namun ada satu catatan kecil di arsip koran digital. 1 anak perempuan dilaporkan hilang, tidak ditemukan di lokasi longsor. Namanya Ratih, usia 9 tahun. Damar membeku suara perempuan di radio. Nada lembutnya, cara ia berbicara berbeda dari warga lain. Ratih adalah satu-satunya yang tidak mati saat jam 3. Mungkin ia terjebak di ruang kosong, di celah waktu yang sama dengan desa itu. Dan mungkin sumur itu adalah tempat ia bertahan. Seharusnya Damar berhenti di situ. Namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Seminggu kemudian, ia kembali ke jalan pegunungan itu. Siang hari, jam ke-13.00, ia berhenti di titik yang menurutnya paling dekat dengan lokasi desa. Ia turun, tidak ada apa-apa. Namun, ketika ia melangkah ke tepi jalan, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di antara semak-semak, ada sisa kayu tua setengah tertimbun tanah, dan di atasnya papan kecil yang hampir hancur. Tulisan samar masih terbaca, Ember Arum. Desa itu memang pernah ada di situ, bukan halusinasi, bukan mimpi. Damar merasakan hawa dingin meski matahari terik. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Tidak ada nomor, hanya suara statis. Lalu suara anak perempuan pelan. Kamu kembali sebelum jam 3. Damar menjatuhkan ponselnya. Jam tangannya menunjukkan ke 14,47. Ia masih punya waktu. Ia berlari kembali ke mobil. Jantungnya berdebar keras saat ia menyalakan mesin dan melihat ke kaca spion. Untuk sepersekian detik, ia melihat gapura kayu berdiri di belakang mobilnya. Kabut tipis mulai muncul dari tanah. Jam dashboard berubah sendiri, 02,59. Padahal tadi siang detak jantungnya hampir berhenti. Ia menginjak gas sekuat tenaga. Mobil melaju, kabut mengejar dari belakang seperti ombak putih. Dan tepat saat jam berubah menjadi 03,0, mobilnya keluar dari tikungan tajam. Kabut menghilang, jam kembali normal. Ke-14,52. Ia berhenti beberapa kilometer dari sana. Tubuhnya gemetar, tapi ia selamat. Sejak hari itu, Damar tidak pernah melewati jalan itu lagi. Namun kadang, tepat pukul 3 pagi, radio di rumahnya menyala sendiri. Meski tidak terhubung listrik, suara lembut Ratih terdengar. Terima kasih sudah mendengar. Tidak ada ancaman, tidak ada teror lagi. Desa itu tetap muncul setiap jam 3. Namun
bukan untuknya. Ia bukan bagian dari mereka. Ia bukan pengganti. Ia hanya saksi. Dan selama ia tidak kembali sebelum jam 3, desa itu akan terus tenggelam tanpa dirinya.